Hari kiamat bukan sekadar hari pembalasan. Itu hari ketika seluruh amal manusia akan ditimbang dengan sangat teliti. Namun tahukah kamu, ada 5 golongan manusia yang tidak akan dihisap sedikit pun. Mereka langsung dilempar ke dalam neraka, tanpa diberi kesempatan membela diri. Siapakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan: 1. Orang yang sombong dan menolak kebenaran. 2. Orang yang zalim dan menindas sesama. 3. Orang yang ria dan beramal demi pujian. 4. Pengkhianat amanah. 5. Penyebar fitnah dan kebohongan. Video ini akan membuka mata kita tentang betapa beratnya azab bagi mereka yang hatinya rusak. Meski tampak beribadah, mari kita perbaiki diri sebelum terlambat. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Tonton sampai akhir, karena setiap kalimat dalam video ini bisa menjadi penyelamat dari murka Allah di hari pembalasan. Jangan lupa, like untuk dukung dakwah ini SHR agar lebih banyak yang tersadar SUBSCRIB, agar tidak ketinggalan nasihat Islam yang menyentuh hati setiap harinya. Bayangkan, hari ketika bumi berguncang dahsyat, gunung hancur, lautan meluap, langit terbelah, manusia berlarian tanpa arah, wajah mereka pucat, ketakutan menyelimuti seluruh penjuru bumi. Inilah hari kiamat, hari yang dijanjikan Allah, hari di mana setiap amal manusia akan ditimbang. Namun, tahukah kamu, ada manusia yang tidak akan dihisap, mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri, tidak ditanya tentang amalnya, dan tidak ditimbang pahala maupun dosanya. Karena dosa mereka terlalu besar, terlalu gelap, hingga menutupi seluruh cahaya amal. Mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka tanpa perhitungan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal, di dunia mereka hidup seperti kita. Sholat, bekerja, berkeluarga. Tapi ada sesuatu yang mereka pelihara dalam hati. Kesombongan, kezaliman, dan kebohongan. Mereka tahu kebenaran, namun menolaknya. Mereka tahu larangan, tapi menantangnya dengan bangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka bukan orang kafir yang tak tahu agama. Mereka adalah orang yang tahu kebenaran, tapi menutup hatinya. Di padang mahsyar nanti, manusia akan menunggu giliran dihisap. Ada yang menunggu dengan wajah berseri, berharap rahmat Allah. Ada yang gemetar ketakutan. Namun 5 golongan manusia tertentu, yang akan kita bahas satu persatu, tidak akan sempat menunggu hisap. Mereka langsung diseret oleh malaikat, menuju neraka yang menyala tanpa jeda. Mereka menolak kebenaran saat di dunia. Dan di akhirat, Allah menolak menatap mereka. Golongan pertama yang masuk neraka tanpa dihisap adalah orang yang sombong. Kesombongan, dosa pertama yang dilakukan oleh iblis saat menolak sujud kepada Adam. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Sejak saat itu, kesombongan menjadi penyakit hati yang paling berbahaya. Ia menjauhkan manusia dari hidayah dan membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Orang yang sombong menolak nasihat, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia lain. Dia merasa paling benar, paling suci, paling berhak. Ia memandang hina orang miskin, menertawakan orang bodoh, dan merasa semua orang di bawahnya. Padahal, semua manusia diciptakan dari tanah yang sama. Dan kelak, semua akan kembali menjadi tanah. Tidak ada kelebihan manusia di hadapan Allah kecuali karena ketakwaannya. Orang yang sombong akan dibangkitkan di hari kiamat seperti semut kecil yang diinjak oleh manusia lain, sebagai balasan atas kesombongan mereka di dunia. Mereka merendahkan orang lain, maka di akhirat, mereka akan direndahkan sehina-hinanya. Allah tidak akan memandang wajah mereka, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan.
dan mereka akan langsung dilempar ke dalam api neraka tanpa dihisap. Ingatlah, kesombongan tidak hanya dalam ucapan dan pakaian, tapi juga bisa tersembunyi dalam hati, ketika kita menolak kebenaran hanya karena yang menyampaikannya tampak lebih rendah dari kita. Hati-hatilah. Sombong adalah tanda orang yang lupa bahwa dirinya hanyalah hamba. Dan hamba yang lupa tempatnya akan terjatuh dalam kemurkaan Tuhannya. Golongan kedua yang masuk neraka tanpa dihisap adalah orang yang zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengambil hak orang lain, menyakiti, atau menindas dengan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan kegelapan itu bukan hanya gelap, tapi hitam pekat, dingin sekaligus membakar. Itulah suasana hati orang yang zalim saat dibangkitkan. Mereka menindas orang lemah, menipu dalam bisnis, memfitnah orang saleh, bahkan ada yang zalim kepada keluarganya sendiri, suami yang kasar, orang tua yang lalai, atasan yang semena-mena. Setiap tangisan korban akan menjadi bara api di neraka untuknya. Allah Maha Adil. Dia tidak pernah lupa satu tetes air mata orang yang dizalimi. Bahkan jika pelakunya seorang pejabat, orang kaya, atau orang berpengaruh, semua akan diseret di hadapan pengadilan Allah. Namun, sebagian orang tidak akan dihisap, karena dosanya terlalu besar. Mereka langsung dilemparkan ke neraka, tanpa kesempatan bicara. Mengapa? Karena mereka tidak menyesal. Mereka hidup di dunia dengan kekuasaan, tapi lupa bahwa Allah lah penguasa yang sebenarnya. Mereka mempermainkan hukum, menertawakan kebenaran, dan ketika diingatkan, mereka berkata, "Siapa yang bisa menentangku?" Mereka lupa bahwa dua orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dan Allah. Dan saat azan neraka berkumandang, nama mereka akan dipanggil. Saudaraku, jangan pernah remehkan kezaliman, sekecil apapun. Karena setiap ketidakadilan yang kita buat, akan kembali menghantam kita, di dunia, atau di akhirat. Golongan ketiga adalah orang yang ria, yaitu beramal karena ingin dipuji manusia, bukan karena Allah. Inilah penyakit hati paling halus yang bisa merusak seluruh pahala tanpa disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang ria bukan tidak beribadah. Mereka sholat, sedekah, bahkan berdakwah. Namun semua itu dilakukan bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan untuk mendapat pujian manusia. Mereka ingin dipanggil orang saleh, ustaz dermawan, pejuang agama. Mereka ingin tampil suci di mata orang, tapi lupa terlihat kotor di mata Allah. Di hari kiamat, Allah akan memperlihatkan amal mereka satu persatu, lalu berkata, "Kalian telah mendapatkan balasan kalian di dunia, pujian, kehormatan, dan sanjungan. Hari ini, tidak ada balasan untuk kalian selain neraka." Bayangkan betapa pedihnya. Seluruh amal bertahun-tahun, lenyap hanya karena niat yang salah. Orang yang ria tidak akan dihisap panjang, karena amalnya sudah gugur sebelum ditimbang. Yang tersisa hanyalah dosa kesombongan dalam ibadah. Hati-hati, saudaraku. Ria bisa muncul bahkan dalam hal kecil. Ketika kita ingin orang tahu kita berzikir, ingin dipuji karena membaca Al-Quran, atau ingin disanjung karena bersedekah di depan umum. Ibadah adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Jika rahasia itu kita rusak demi pujian manusia, maka jangan heran jika Allah pun menutup pintu rahmat-Nya di akhirat. Golongan keempat adalah orang yang mengkhianati amanah. Mereka diberi kepercayaan, tapi disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka diberi jabatan untuk melayani rakyat, namun justru menindasnya. Diberi kepercayaan menjaga rahasia, tapi malah menyebarkannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, ketika orang lain menaruh harapan padanya, ia justru menanam pengkhianatan. Dan setiap kali amanah dikhianati, kepercayaan pun mati perlahan. Di dunia mungkin ia bisa menipu manusia, tapi di akhirat, tidak ada yang bisa disembunyikan. Catatan amalnya akan terbuka, dan malaikat akan berkata, "Inilah dia, orang yang berkhianat kepada kepercayaan Tuhannya." Mereka tidak akan dihisap, langsung dilemparkan ke dalam neraka. Karena pengkhianatan adalah tanda hati yang kotor, hati yang tidak lagi mengenal takut kepada Allah. Golongan kelima adalah penyebar fitnah dan kebohongan. Mereka gemar mengadu domba, menyebar kabar dusta, menghancurkan kehormatan orang lain hanya demi kesenangan sesaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang bisa saja mengucapkan satu kalimat tanpa berpikir, namun menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam neraka sedalam 70 tahun." Hadis riwayat Tirmidzi. Di zaman media sosial, dosa ini semakin mudah dilakukan. Hanya dengan satu jari, seseorang bisa menyebar fitnah ke seluruh dunia. Satu postingan bisa menghancurkan hidup orang lain, dan setiap orang yang ikut menyebarkan, ikut menanggung dosanya. Orang yang menyebar fitnah akan dibangkitkan dengan lidah terjulur panjang dan terbakar api. Karena lidah dan tangannya di dunia menjadi sumber kehancuran bagi banyak orang. Mereka akan masuk neraka tanpa dihisap. Karena dosa fitnah bukan hanya menyakiti, tapi menyebar dosa kepada banyak jiwa. Saudaraku, setelah mendengar 5 golongan ini, mari kita merenung sejenak. Mungkin tanpa sadar, sebagian sikap mereka pernah muncul dalam diri kita. Sedikit sombong, sedikit zalim, sedikit ingin dipuji, pernah menipu, atau pernah menyebarkan sesuatu tanpa kebenaran. Namun kabar baiknya adalah, pintu taubat belum tertutup. Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang mau kembali sebelum ajal datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Selama nyawa masih di dada, selama mata masih bisa meneteskan air mata penyesalan, maka jalan menuju ampunan Allah masih terbuka. Jangan tunggu sampai waktu habis. Karena ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, semua penyesalan tidak lagi berguna. Di hari kiamat, setiap orang berharap bisa menambah satu sujud, satu istighfar, satu kebaikan kecil. Namun semua itu sudah tak mungkin lagi dilakukan. Maka, hari ini, berhentilah dari kesombongan, kezaliman, ria, pengkhianatan, dan fitnah. Bersihkan hati, perbaiki niat, dan minta ampun kepada Allah sebelum terlambat. Semoga Allah menjaga kita dari 5 golongan yang tidak dihisap, dan menjadikan kita termasuk hamba yang mendapat cahaya rahmat di padang mahsyar. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang terlaknat. Mari kita introspeksi diri dan bertaubat sebelum ajal menjemput. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, bagikan agar lebih banyak yang sadar, dan subscribe untuk terus bersama dalam jalan kebenaran.